Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, untuk menemani malam minggunya, untuk yang tidak keluar rumah, untuk yang sedang istirahat, dan untuk yang ingin memang update gitu ya, terdepan mengetahui informasi mengenai Persib Bandung. Baik teman-teman, kita ada informasi yang sudah terkonfirmasi 100% dan insya Allah sudah fix gitu ya, sebelum atau ya setidaknya selama bursa transfer ini masih dibuka, akan ada penambahan pemain baru. Posisi mana? Nah sabar teman-teman, kita bahas satu persatu, ditambah nanti ada beberapa pernyataan dan juga beberapa salam sapa gitu ya buat teman-teman yang memang selama ini sudah mengirimkan salam sapanya namun belum sempat dibacakan. Insya Allah kita bacakan di malam hari ini atau di malam minggu ini gitu ya teman-teman. Baik, kita langsung update yang pertama dulu saja. Kurang lebih 8 hari lagi di tanggal 31 Agustus mendatang, Igor Torres atau Coach Igor ini sudah menyatakan kesiapannya menghadapi kualifikasi ACL 2 antara Persib Bandung menghadapi Manila Tiger, klub dari Filipina. Nah ini yang ada di otak Igor kali ini bukan hanya tim lain gitu ya, bukan hanya mengenai grup E di ACL 2, siapa yang masuk nanti, siapa yang akan menghadapi peserta di grup E atau memikirkan liga, belum katanya menurut Coach Igor. Saat ini yang ada di otaknya, yang ada di pikirannya adalah memenangi pertandingan menghadapi Manila Tiger di kualifikasi ACL 2. Bagaimana caranya kita harus masuk gitu ya ke fase grup ACL 2. Nah ini yang mana menurut Coach Igor sendiri ya, pemain ada yang datang, ada yang kembali berlatih maksudnya, ada yang memang cedera gitu ya. Jadi saling bertukar posisi, yang kemarin baik-baik saja, sekarang cedera, yang kemarin cedera sekarang sudah sembuh dan mulai mengikuti secara normal latihan tim gitu ya. Nah ini memang kalau yang baru kembali dari cedera ada Berginho teman-teman, yang mana hampir 1 bulan, katanya kurang lebih 24 hari dia istirahat, yang mana ya mudah-mudahan bisa dilihat 3-4 hari ke depan. Kalau memang kondisinya fit, kondisinya bisa bermain, tidak ada keluhan sakit lagi, ya insya Allah bisa dimainkan gitu ya teman-teman pada saat tanggal 31 Agustus. Karena otomatis semua pemain asing yang ada saat ini itu, dengan catatan teman-teman, seluruh pemain asing yang ada saat ini termasuk yang terakhir Daniel Loncar ini sudah didaftarkan ke AFC gitu ya, untuk ya sebagai pemain Persib Bandung untuk menyongsong kualifikasi ACL 2. Jadi ya tidak ada alasan gitu ya, misalkan pemain yang cedera tidak didaftarkan, nggak semua udah didaftarin, jadi sudah regrek, sudah tenang gitu ya teman-teman. Jadi ya Berginho sudah kembali, namun yang disayangkan Gakuto ini cedera katanya gitu ya, menjelang laga menghadapi Bali United. Gakuto ini cedera, yang mana lagi observasi dulu berapa hari untuk penyembuhannya, lalu ya setelah diketahui ini cederanya apa baru bisa penanganannya. Tapi kalau melihat dari situasi Gakuto yang terbaru, sepertinya menurut Coach Igor ini agak berat untuk dimainkan di kualifikasi ACL 2 nanti. Jadi ya lebar gitu ya teman-teman, padahal mah udah nyatu Gakuto dengan Peralta, di sampingnya nanti mungkin Berginho sudah ada, atau Menalo. Nah ini juga sebetulnya sudah enakan, tapi ya mudah-mudahan lah semua pemain Persib ready gitu ya. Dan juga Coach Igor juga menyatakan bahwa semakin siap gitu ya, tim semakin siap setelah pulang TC dari Bali. Juga sebetulnya TC di Bali ini ya lebih memantapkan lebih memantapkan posisi yang ingin
menjadi skema bermain saja sebetulnya. Jadi bukan menekankan secara teknik, secara taktik itu kan apa ya, harusnya tertutup, tapi ya ini memang sedikit di-push lah ke pemain. Jadi biar ya sekalian uji coba, sekalian ngetes gitu ya. Jadi biasanya kalau Boyan Hodak dulu inginnya tuh ya sudah, kalau TC itu uji coba tertutup gitu ya, biar bisa dievaluasinya langsung. Tapi kalau Coach Igor Tolis ini memang sekali lagi manajemen saat ini tuh mengejar sisi bisnisnya juga gitu ya teman-teman. Jadi maunya mah mungkin tim pelatih juga tertutup, tapi akhirnya penawaran untuk terbuka dan disiarkan langsung gitu ya secara nasional. Nah ini juga memang kita bisa melihat jadinya bukan hanya bukan hanya tim pelatih saja yang bisa mengevaluasi, tapi seluruh netizen terutama Boboto juga bisa mengevaluasi kinerja dari skuad Persib Bandung, apa yang kurang, apa yang ini, apa yang itu gitu ya. Nah ini ya ada plus minusnya sebetulnya dengan TC terbuka ini. Makanya menurut Coach Igor tadi setelah beres latihan menyatakan bahwa ya TC di Bali sebetulnya lebih kepada pemanasan aja lah gitu ya. Jadi bukan betul-betul taktik dan tekniknya itu diterapkan, namun ya langsung praktek aja, langsung prung lah gitu ya. Jadi ya evaluasinya mungkin offline, bukan online gitu ya teman-teman. Nah ini yang mana ya setelah Coach Igor menyatakan itu, ada satu lagi pelatih Persib, asisten pelatih kiper gitu ya, Mario Zozik ini menyatakan bahwa untuk kesiapan kiper ini sebetulnya Teja dan Fitra sudah oke, katanya sudah cukup lah kalau memang di liga mah gitu ya, liga domestik mah insya Allah sudah cukup. Tapi kalau menatap 4 kompetisi yang ada musim depan, sepertinya setelah mempertimbangkan ya perlu katanya penambahan. Jadi kita sudah mendapatkan 2 sudut pandang, sudah mendapatkan 2 benang birunya teman-teman, baik itu dari tim pelatih dan dari manajemen yang menyatakan bahwa kalau manajemen ini diwakili oleh Wahaji Umu mengatakan sangat perlu katanya. Jadi masih buat nambah penjaga gawang perlu kata Wahaji Umu, dan menurut tim pelatih juga gitu ya, ya sepertinya memang masih akan ada penambahan di sektor penjaga gawang. Jadi sudah klop, sudah terjadi satu kesepahaman lah gitu ya antara manajemen dan tim pelatih akan mendatangkan sosok penjaga gawang yang baru teman-teman. Pertanyaannya apakah asing atau lokal? Nah ini yang akan kita tunggu sama-sama. Kalau asing berarti ya lebih banyak pemain asing lagi yang lebih dari kuota gitu ya. Namun kan jangan khawatir, lebih dari kuota ini kan kuota yang diizinkan di Liga Domestik 11, tapi untuk di Liga Asia ini tidak terbatas gitu teman-teman. Jadi ya nantinya mungkin ada yang didaftarkan di Liga, ada yang didaftarkan khusus untuk di Asia. Kita lihat siapa yang akan didaftarkan di Liga dan akan didaftarkan khusus di Asia, atau yang memang pemainnya daripada main sebentar gitu ya lebih baik dipinjamkan. Nah nanti juga ini masih berkembang teman-teman. Kalau memang sebelum rilis pemain ini akan diumumkan, berarti hanya kurang lebih 3 hari lagi kita sudah tahu jawabannya gitu ya. Dipantengin aja. Tapi menurut Wahaji ya coming soon lah gitu ya. Kan kemarin sudah kita bahas gitu ya, coming soon teman-teman, segera gitu ya. Jadi ya kita tunggu aja lah, malam minggu mah santai-santai dulu saja sambil nebak-nebak atau sambil nikmatin rumors mungkin penjaga gawang siapa kira-kira yang memang akan ke Persib Bandung. Beberapa pemain asing, penjaga gawang asing kemarin kan sudah ada rumorsnya. Apakah salah satu dari itu atau ada kejutan lain? Ya kita tunggu gitu ya teman-teman. Baik, ini juga ada pernyataan yang mana biar banyak juga yang nanya ini, jadi tim redaksi sudah merangkum pertanyaan yang sering banget ditanyain padahal ya pernah dibahas juga. Jadi biar semakin
ngerti lagi, atau bukan ngerti, semakin tahu lagi gitu ya. Jadi biar tidak ada keraguan, teman-teman. Baik, yang pertama ini yang banyak ditanyakan adalah apa rilis pemain dan rilis jersey disiarkan oleh TV atau tidak? Jawabannya betul. Sudah fix, sudah akan disiarkan oleh TV, yaitu GTV jam 4 sore, teman-teman gitu ya. Tanggal 25 Agustus mendatang untuk launching tim Persib Bandung dan juga launching jersey terbaru Persib Bandung akan disiarkan di GTV jam 4 sore atau 16.00 waktu Indonesia Barat, dan insya Allah akan disiarkan juga melalui kanal YouTube dari Persib TV gitu ya, teman-teman. Ya, nanti juga mungkin teman-teman ada beberapa yang live kalau memang sinyalnya tidak terganggu gitu ya. Itu ditunggu saja pada tanggal 25 Agustus 2026 ya. Lalu juga banyak yang ditanyakan menurut tim redaksi adalah musim depan Persib main di Sijalak Harupat atau pas di ACL 2 saja gitu ya, main di Jalak Harupatnya. Nah, ini juga bagus pertanyaannya, teman-teman. Yang jelas kalau untuk di Jalak Harupat ini masih melihat situasi dan kondisi sampai dengan GBLA betul-betul bisa layak digunakan. Jadi ya berapa lamanya kita tunggu saja. Tapi kalau untuk masuk perizinan ke pengelola Sijalak Harupat katanya ya memang untuk minimal setengah musim gitu ya. Makanya ini ke Pak Betot-Betot sama Timnas. Katanya Timnas kan mau pakai Sijalak juga untuk FIFA ASEAN Series gitu ya. Namun ya kita mudah-mudahan lah tidak ada masalah dengan Timnas. Pengelola juga oke, penyampaiannya Persib Bandung juga ya bisa menggunakan dengan nyaman, karena kan jadwal FIFA Matchday itu biasanya tidak bentrok dengan jadwal liga. Jadi ya liga dipakai Persib gitu ya, ketika FIFA Matchday dipakai oleh Timnas ya kan nggak masalah gitu ya. Baik, teman-teman, jadi untuk Persib Bandung kemungkinan akan main di Jalak ini setelah atau sebelum GBLA selesai. Kalau GBLA sudah selesai, kita akan kembali langsung ke GBLA. Ya bisa setengah musim, bisa juga lebih cepat dari itu. Kita lihat praknya nanti ya. Lalu juga pertanyaan yang paling banyak ditanyakan adalah kalau beli tiket buat nonton launching tim saja tanpa beli jersey bisa nggak, Kang? Katanya gitu ya. Nah, ini juga pertanyaan bagus, teman-teman. Jawabannya adalah tidak bisa, karena sudah dibikin paket oleh manajemen Persib Bandung yang bekerja sama dengan BJB juga. Jadi sebetulnya mah untuk harga jersey ini, jersey player issue sebetulnya ya hampir sama harganya dengan jersey player issue yang musim kemarin gitu ya. Namun karena dibundling ya ini istilahnya mah beli jersey gratis, nonton gratis tiket lah gitu ya untuk nonton launching jersey dan launching pemain. Tapi sebetulnya mah ya kalaupun nunggu sabar teman-teman gitu ya, mungkin jarak 2 hari itu juga sudah bisa dibuka untuk PO pemesanan tanpa harus beli tiket gitu ya. Jadi ya ditunggu saja kalau memang kita biasanya nunggukan yang SE gitu ya, baik itu supporter edition atau yang replika, ya itu lebih terjangkau gitu ya. Ditunggu saja, nggak lebih kok, kurang lebih paling lama seminggu juga sudah keluar gitu ya untuk PO-nya. Nah, ini kalau yang yang ingin cepat-cepat mendapatkan untuk jersey-nya gitu ya lebih awal tanpa harus nunggu 3 mingguan, ya langsung bisa beli gitu ya dengan harga 1.200.000 dan 1.600.000. Bedanya kalau yang 1.200.000 dikasih jersey tapi tanpa ada nama di belakang. Kalau yang 1.600.000 dikasih jersey ada nama belakang Peraltanya dan katanya ada tanda tangannya juga gitu ya. Baik, itu aja yang perbedaannya. Lalu yang selanjutnya pertanyaan yang lebih banyak ditanyakan adalah apa kualifikasi menghadapi Manila sudah fix tanpa penonton? Kalau gitu kenapa nggak nyewa stadion yang lebih kecil saja kayak di Siliwangi misalkan gitu ya. Nah, ini
Pertanyaan bagus juga. Ini sudah sebetulnya mungkin sudah lupa gitu ya, karena awal musim kemarin juga sebetulnya pernah akhir musim kemarin juga sudah kita info bahwa untuk Persib Bandung memang sudah dihukum atau kena sanksi dari AFC ini cukup berat gitu ya, bayar 3,5 M, terus didenda tanpa penonton 2 kali, 1 kali suspend sudah fix gitu ya tanpa penonton, 1 lagi masih bisa ada penonton asal tidak ada keributan lain. Kalau memang ada sedikit keributan di laga selanjutnya sudah otomatis tanpa penonton lagi. Jadi ya teman-teman menghadapi Manila Tiger kualifikasi ACL 2 itu tanpa penonton sudah fix dan bermain di Sijalak Harupat gitu ya. Baik, selanjutnya ini ada beberapa teman-teman yang ingin disapa, yang sudah mengirimkan gitu ya, yang sudah tertumpuk di kami ya. Punten sebelumnya karena memang waktunya terbatas, baru bisa kita bacakan di malam minggu ini teman-teman. Baik, bismillah. Yang pertama ada Kang Asep Mustafa, Boboko Kota Manggu, Majalengka. Ada juga Bobotoh di Keramat Mulia, Kuningan. Ada juga Kang Ujang di Korea Selatan. Ada juga Kang Tatang di Tanjung Siang, Subang. Ada juga Bobotoh di Cipendei, Kuningan. Ada juga Kang Aep di Soreang. Ada juga Bobotoh di Terasering, Panyawan, Desa Sukasari, Kaler, Argapura, Majalengka. Ada juga Viking Galuh, Saraya, Ciamis. Lalu juga Kang Rana Pramudi di Sumedang. Ada juga Bobotoh di Limbangan. Ada juga Bobotoh Kumamoto di Jepang. Waduh, mantap, sedap. Ada juga Kang Nanang Tiger Boy Manonjaya Tasik. Ada juga Kang Iwan Wiguna Boboko Cirandegan Dharma Raja. Ada juga Kang Doni Cipatik di Gunung Uruk. Ada juga Mang Engkus Boboko Cikampek. Ada juga Kang Yoyo di Boboto Pandansari Haur Kuning, Kuningan. Lalu juga ada Abah Ken Boboko Jati Handap. Ada juga Bobotoh di Tampomas Sumedang Larang. Ada juga Kang Udin di Pleret Cirebon. Ada Kang Afif di Selangor Malaysia. Ada juga Bobotoh di Kebumen. Ada Bobotoh di Majalaya RSUD Ebah. Lalu juga ada Abah di Cigadung. Ada juga Kang Apep di Ibun Kamojang, Sasak Koneng. Ada juga Bobotoh di Bengkulu. Ada Bobotoh di Bojong Salak Cilampeni Katapang. Ada Bobotoh di Losari Cirebon. Bobotoh di Astana Langgar Dukuh. Ada juga Kang Jenal Jatiwangi di Majalengka. Ada Kang Ali di Ciwaru Kuningan. Ada juga punten sedikit lagi ada Kang Adul Viking Ciawi Tasik. Ada juga Bobotoh Cigedang Luragung Kuningan. Ada Viking Cipete Jakarta Selatan. Ada Kang Afif Santoso di Sumedang. Ada Kang Abah Sulaiman di Sindang Panon Purwakarta. Ada Bobotoh di Cisarua KBB Lembang. Ada Bobotoh Lewi Kuda Luragung Kuningan. Dan terakhir ada Kang Hendi di Pamulihan Kuningan. Baik, mungkin itu dulu teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.